Sekarang saya akan jawab para penanya yang sudah bertanya lewat hashtag #tanyadi. Ini adalah 6 pertanyaan yang terpilih. Pertama dari Kumai Marzuki. Kumai nanyanya, Mama Suri butuh pertapaan berapa lama untuk kepikiran simbol-simbol supernova? Saya nggak inget berapa lamanya, tapi yang jelas nggak lama. Karena ketika saya nulis itu udah langsung kebayang esensi ceritanya kan apa ya. Esensi ceritanya dan juga biasanya nama tokoh maupun kode mereka, kode itu kan gelombang, petir, akar, partikel, itu kan sudah saya rancang lama sekali dari tahun 2001-an gitu ya. Jadi saya sudah punya bayangan kuat, oh ini akan bicara tentang representasi simbol apa, dan saya menentukan warnanya. Oke, untuk yang ini saya pengen warnanya ungu karena ada artinya, merah karena ada artinya dan sebagainya gitu. Jadi gak butuh lama dan sebetulnya tidak butuh bertapa sih ya. Yang mungkin agak lumayan panjang justru IEP, karena saya pengen memakai triple helix, kemudian frame-nya waktu itu kita masih belum menentukan mau bulat atau heksagonal atau apa gitu ya. So itu yang butuh diskusi agak panjang untuk IEP. Oke, yang kedua dari Vera Chiu. Vera Chiu dia bilang begini, I'm curious on what shaped or affected you as a writer the most. Is it your religious upbringing, your time in university, your wild imaginations, atau karena rajin baca buku? Sejujurnya juga saya nggak tahu persis apa. Saya rasa memang kombinasi itu semua ya. Bagaimana pendidikan formal menurut saya justru mungkin nggak terlalu banyak berpengaruh, nggak sekuat dengan minat apa yang kita punya dalam hidup ini. Menurut saya itu yang paling mendorong seseorang untuk berkarya, dan saya rasa setiap penulis itu punya dorongan masing-masing. So tidak ada satu jawaban tunggal menurut saya, ini adalah banyak faktor, dan tentu rajin baca buku berpengaruh, tapi bukunya yang seperti apa dulu kan. Nah, kalau saya memang banyak membaca buku-buku yang sesuai dengan minat saya. Minat saya ya spiritualitas, science, dan hal-hal yang kalian baca di Supernova ya itu memang saya tuliskan itu karena memang itulah minat saya. Oke, yang ketiga dari Teguh Dewangga. Adakah rasa kehilangan saat seri Supernova tersebut berakhir setelah menempuh perjalanan panjang selama 15 tahun? Tentunya ada. Nggak mungkin saya nggak merasa kehilangan, walaupun ada saat-saat dimana saya pengen cepat-cepat menyudahi juga sih gitu ya. Karena jenuh, bosen, capek, dan sebagainya. Tapi sebetulnya ada rasa sedih ketika IEP ini akan berakhir, karena buat saya keseruan paling puncak tuh di IEP gitu, dan dilalahnya lah itu buku terakhir gitu kan. Jadi ya udah deh nih petualangan gitu. Tapi ya memang menurut saya setiap awal itu harus punya akhir, dan kita harus bijak untuk menentukan kapan sesuatu berakhir, karena kalau dipanjang-panjangin nanti juga nggak akan seru. So ya kita relakan saja seri Supernova tamat di IEP. Yang keempat dari Sonya Prameswari. Inteligensi Embun Pagi adalah muara dari 5 novel Supernova sebelumnya. Yang saya pahami, yang Sonya pahami maksudnya, keseluruhan seri tersebut adalah mengenai kebebasan berpikir. Adakah pemicu yang membuat Anda memiliki karya yang sangat lepas sehingga dapat mengherankan banyak pembaca mengenai jalan cerita dan bahasan pada setiap karya Anda? Tahun 2000 itu saya punya kegelisahan besar memang tentang agama, tentang spiritualitas, dan tentang sains gitu. Saya merasa sebetulnya setiap orang gitu ya, terlepas apapun profesinya, itu kayak berusaha menjawab pertanyaan yang sama. Itulah kenapa saya menulis Supernova, karena saya pengen menulis tentang spiritualitas, tapi saat itu kan umur saya baru 23 tahun gitu ya. Jadi saya merasa siapa yang mau percaya sama saya ya? Oh, saya kan suka nulis fiksi. Ya udah deh, saya bikin fiksi aja. Jadi begitu awalnya. Itulah kenapa saya nulis Supernova pertama kali, karena saya pengen ngomong sesuatu yang menurut saya temanya berat. Saya kemaslah menjadi sesuatu yang bisa dicerna banyak orang, yakni fiksi. Lalu pertanyaan berikutnya dari Jefta Jonathan. Jefta bertanya, apa ketakutan terbesar saat menulis serial Supernova, khususnya Supernova IEP? Ketakutannya adalah gak sesuai ekspektasi
saya sendiri. Saya ini orangnya punya kecenderungan perfeksionis dan suka kejam sih sama diri sendiri gitu ya. Jadi kalau ini nggak pas nih begini begitu, saya bisa sampai kelimpungan sendiri dan akhirnya itu malah menghambat saya berkarya gitu. Dan kadang-kadang saya juga mulai karena Supernova ini kan 15 tahun ya, saya punya bayangan juga gimana kalau ini kemudian tidak menjawab harapan pembaca. Bagaimana kalau ini kemudian tidak menggugah pembaca sebagaimana saya ingin cerita ini menggugah banyak orang gitu. Tapi pada akhirnya saya menemukan dalam proses ya saya konsultasi juga, ngobrol juga gitu. Akhirnya saya ketemu bahwa Supernova itu saya tulis untuk diri saya sendiri kok sebetulnya. No offense. Tapi memang iya gitu. Bagi saya dibaca banyak orang adalah bonus. Tapi intinya saya nulis itu ya untuk penelusuran saya pribadi gitu. Jadi ketika saya akhirnya kembali ke titik nol itu, langsung habis itu lancar banget dan lancar ini bukan berarti nggak ada kesulitan, tapi nggak ada beban gitu. Dan ya syukurlah hal itu udah terlewati, akhirnya Supernova bisa selesai. Lalu terakhir dari Maridut. Bagaimana cara Di menjalin 5 seri sebelumnya dan membagi porsi tiap karakter agar pas di IEP? Untuk IEP terus terang saya harus mengandalkan teknik, jadi nggak mungkin hanya cuma mengandalkan intuisi, kreativitas yang bebas, lepas, liar, dan sebagainya. Dalam hal ini nggak cukup, karena IEP itu kan memang melting pot ataupun perpaduan dari berbagai macam cerita sebelumnya gitu. Jadi pembaca itu tidak boleh dilecehkan logikanya menurut saya. Kita bikin teori aneh-aneh oke, tapi ada beberapa logika bercerita yang menurut saya tidak boleh lepas. Nah untuk itu saya harus recheck ke semua episode sebelumnya, pertama. Kedua, saya harus menjaga konsistensi setiap karakter. Itu harus saya jaga di dalam Supernova gitu. Sebetulnya porsi yang pas itu adalah ketika setiap karakter mampu bermain maksimal. Nah, supaya bisa maksimal tuh mereka harus punya distingsi, punya pembeda. Jadi jangan campur aduk semuanya kayak satu orang atau cuma kayak 2 orang padahal ada 5 orang gitu ya. Nah, itu yang mengasihkannya. Saya misalnya kembali ke karakter Ruben, cara ngomong dia itu khas, cara berpikir dia khas gitu. Itu yang harus saya sadari selama saya menulis. Oke, terima kasih sekali semuanya untuk para penanya yang sudah bertanya lewat hashtag Tanya Di. Semoga puas dengan jawaban saya.